peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum. Karena dari kasus Hambalang inilah Pak SBY pertama kali melancarkan kudeta politik dan kudeta hukum. Di Demokrat not for sale. Memang never to sell. Tetapi Mbak, kalau Demokrat not for sale, di dalam Demokrat ini banyak tengkulak. Kader-kader Partai Demokrat, jangan takut ditekan bahkan dipecat. Kita akan kembalikan Kongres luar biasa yang akan datang. Kita jaga soliditas. Kita jaga soliditas. Ya, itu. Mari buktikan bahwa Anda tidak boleh ditekan. Iya, jadi bukan hanya masyarakat yang kagum dan surprise, kami sekeluarga juga selalu kagum dan surprise setiap kali datang ke Cikeas, selalu ada karya beliau yang baru. Nah, terus pertanyaannya, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, adik dari AHY, ini akan jadi apa? Ini lagi. Ya gimana tidak mangkrak, bos? Lawan koruptor dan pemakai narkoba saja, ini masih dijadikan pengurus partai. Emang si elit kader Partai Demokrat ini, kalau saya perhatikan ya, selain mereka ini baperan, ternyata juga mereka ini ngamukan. Padahal mereka ini kan bukan anak kecil lagi, mereka sudah dewasa dan bahkan sudah tua-tua juga menurut saya. Tapi kok aneh, mereka ini masih suka baperan dan ngamuan. Nah ini kan lucu. Oke. Jangan ruang itu ditutup. Kalau ruang itu ditutup, artinya Partai Demokrat tidak mengusung nilai-nilai demokrasi. Namanya dirubah saja, jangan Demokrat. Jadi terus terang itu sesuatu yang menurut saya tidak pantas, ya, tidak patut disebut di muka publik. Dan saya sampaikan, ini fitnah besar. Saya ikut kemudian ada yang tidak senang. Ada yang kemudian memfitnah, katanya mau menggantikan Pak SBY. Beragam cerita, ya sudah, itulah resiko politik. Politik ini memang penuh dengan nuansa fitnah. Tinggal kekuatan kita saja, bagaimana kita mampu menghadapi itu. Itu konteksnya internal. Pak. Begitu kasus ini mencuat bicara di publik, saya tidak terima. Latar belakang ini, saya kira semua orang sudah tahu. Latar belakang bahwa yang mengakibatkan terjadinya KLB ini adalah kesumbatan yang terjadi bertahun-tahun. Apa yang dijanjikan 2013 tidak terlaksana sama sekali gitu. Kami ingin lurus sehingga terciptalah tagline kita, mengumpulkan yang tercecer. Mengumpulkan yang tercecer selama ini untuk kembali ke Partai Demokrat seperti yang kita cita-citakan pada 2001. Demokrat kiamat. Cikeas tenggelam menyusul cendana karena karma. Pak SBY sudah menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Ia sudah mampu melukis sejarah baru dan menutupi sejarah lamanya saat ia masih menjadi jenderal pada masa Orde Baru. Jenderal yang juga dianggap menjadi perpanjangan tangan besi Soeharto dalam tragedi Kuda Tuli. Jika sejarah kelam di masa Orde Baru sudah dianggap tertutupi dengan sejarah baru, entah apa yang ingin ditutupi oleh SBY selanjutnya, sehingga ia ogah pensiun demi menempatkan anaknya menjadi tokoh politik di Indonesia. Karena ada kesan, ia begitu ngoyo dan memaksakan diri dalam menaikkan AHY di pentas politik Indonesia. Kalau dibilang SBY ogah pensiun demi Indonesia, kita tentu saja berpikir keras untuk menggali kembali apa yang dilakukannya saat 10 tahun menjabat menjadi presiden di Indonesia. Ada peninggalan yang bisa dipamerkan pada anak cucu kita dengan berkata, ini dulu dibangun pada zaman Pak SBY, sebab peninggalan yang begitu terkenal adalah Candi Hambalang hingga 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Saya berharap AHY berbeda dari SBY, tetapi harapan itu pupus karena AHY sepertinya sudah terbiasa menjadi anak manja. Tak hanya untuk ke Pilkada Jakarta tahun 2017, bahkan menjadi ketua umum, partai pun tak luput dari karpet merah yang dipersiapkan sang bapak. Asumsinya begini, kalau benar terpilihnya AHY secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat tanpa campur tangan SBY. Saya rasa KLB yang bikin ramai memenangkan Muldoko jadi ketua umum tak akan membuat SBY turun gunung demi menyelamatkan kursi kekuasaan sang buah hati. Pengalaman AHY bisa dibilang belum cukup. Dan ia tergantung pada SBY, sang orang tua sekaligus mentornya.
sebagai anak kandung dan anak didik. Tentu saja ada potensi cara-cara yang dipakai AHY tidak jauh-jauh dengan cara SBY. Kalau sudah begitu, kesimpulannya sudah jelas, yaitu AHY sama dengan SBY. Memberikan tempat untuk AHY sama saja memberi tempat untuk SBY. Kalau memang SBY berharap AHY itu tangguh dan hebat, semestinya jangan dididik menggunakan cara lama. Jangan diajarkan strategi terzolimi, seperti yang disirat dalam lukisan yang diberikannya pada AHY. Lukisannya dipropagandakan dalam media memiliki filosofi kokoh laksana batu karang, lentur bagi samudra. Bedanya lukisan itu untuk AHY. Apakah itu bisa mengubah AHY menjadi ketua umum partai yang hebat dan menghadirkan solusi untuk negeri ini? Kokoh laksana batu karang, lentur bagai samudra. Bukankah itu pun bisa diartikan sebagai filosofi yang licik? Segala cara dilakukan asalkan menang. Apakah itu maksudnya? Sebenarnya apa yang bisa diharapkan dari sebuah lukisan SBY dalam mencari solusi? Memang lukisan terkadang bertujuan untuk mengabarkan keadaan. Memang lukisan terkadang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, keindahan, dan mencoba mengabadikan, atau sekedar berekspresi. Saya begitu mencintai lukisan, tetapi lukisan itu bukan sebuah solusi atau cara untuk mendidik anak mengenai filosofi hidup. Kalau SBY mau mengajarkan filosofi hidup, harusnya SBY mendidiknya dari bawah, bukan tiba-tiba maju pilkada. Setelah itu jadi ketua umum partai. Kasihan para senior yang bisa dibilang bangkotan, gak ada peluang karena kalah dengan terang. Dan lebih kasihan lagi kami rakyat jelata yang dipaksa menerima toko-toko karbitan, namun memiliki kuasa. Kalau SBY tetap menjadi bayang-bayang AHY, maka tidak ada yang pernah mau melirik AHY. Nanti kalau ada masalah dengan AHY, tiba-tiba SBY turun gunung. Pilkada sudah membuktikan bahwa pamor SBY sudah hilang di telang waktu. Turunnya perolehan Partai Demokrat pun mau nggak mau sebagai pembuktian bahwa modal nama SBY saja tak cukup untuk membuat Demokrat bertahan. Jika sudah begitu, itu sama saja mengundang kiamat untuk Partai Demokrat. Jika SBY berhasil menutupi kiprahnya pada masa Orde Baru dan berhasil, keluarga Cendana tak mampu melakukan itu. Meskipun berbagai cara dilakukan, bahkan ketika Tommy Soeharto membuat Partai Berkarya, dikudeta oleh kadernya sendiri pula. Tak hanya itu, meskipun propaganda rindu Soeharto dilakukan, hal tersebut tak mampu menutupi julukan kepada Soeharto sebagai pemimpin diktator terkorup di zamannya. Menggemborkan lagi zaman Soeharto yang di buku-buku saat itu dituliskan mampu swasembada, pangan pun tak mampu menaikkan nilai jual Partai Berkarya besutan keluarga Cendana. Itu semua karena meskipun dulu di buku sekolah disebutkan Indonesia bisa swasembada pangan, namun pada kenyataannya banyak rakyat yang terpaksa makan nasi tiwul hingga jagung karena gak mampu beli beras. Segala upaya sudah dilakukan oleh keluarga Cendana untuk menghilangkan stigma buruk Soeharto. Tapi fakta terkait pembuatan Kepres untuk keuntungan keluarga dan koleganya tak bisa ditutupi. Kepres tersebut bukan cuma 1, tetapi 8. Yang pertama Kepres nomor 36/1985 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang terkena pajak tertentu ditanggung pemerintah. Kepres ini dianggap membuka keran KKN pajak impor. Yang kedua Kepres nomor 74/1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedang untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. Kepres ini dianggap menguntungkan perusahaan taksi Mbak Tutut yang menggunakan Proton Saga. Yang ketiga, Kepres nomor 86/1994. Kepres ini memberi hak monopoli pada PT Multi Nitroma Kimia, di mana 30% sahamnya milik putra Soeharto. Lalu untuk yang keempat hingga ke-8 Kepres yang ditemukan oleh tim riset Ketua Pugap UGM pun ditenggarai menguntungkan keluarga serta kolega seperti contoh di atas. Karena adalah nama lain dari sebuah hukum sebab akibat. Sepandai apapun kita berusaha menutupi sebuah fakta, pada akhirnya fakta tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Itulah hukum alam semesta. Hukum yang terjadi karena sebuah ikatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Contoh lainnya adalah ketika nama Soekarno berusaha dicoreng dengan berbagai buku sejarah, hasil buatan yang memang alias Orde Baru. Tetapi itu semua tidak mampu menghilangkan sebuah fakta bahwa Soekarno adalah bapak proklamator. Perjuangannya untuk memerdekakan dan mempersatukan Indonesia bersama tokoh lainnya tetap tertulis dalam sejarah jagat raya. Belajar dari sejarah menuntut kita agar bijak dan tidak terjatuh pada lubang yang sama. Oleh sebab itu, kalau para kader Demokrat ingin partainya gak kiamat, sudah semestinya membuat fundamental organisasi yang baik dalam pengkaderan. Begitu pula dengan Trah Cikias. Kalau tak ingin tenggelam seperti Trah Cendana, sebaiknya tidak perlu berambisi untuk memaksakan kehendak dalam meraih kekuasaan dalam politik kembali jika masih menggunakan cara lama. Udah, itu aja. Cak Anton.
proyek inilah adalah bagian